Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kamu Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya, sehingga dengan sholawat itu channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan oleh Gusti Allah yang Kamu Agung dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan atas apresiasinya, semoga selalu anti skip dan anti download ya, menjadi sesuatu yang selalu always dan always selalu, tidak pernah never ya. Berikutnya juga bagi yang berkenan, silahkan di share link-link kajian, linknya ya, jangan diunduh, dipotong-potong terus diunggah. Linknya silahkan di share semau-maunya, sebanyak-banyaknya, kemana saja terserah. Dan berikutnya seluruhnya aku tidak bisa sampaikan satu persatu ya. Aku ucapkan terima kasih atas kebaikan doanya untukku, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Oke, ini aku repot ini bagaimana ngaturnya. Gini aja, karena Gra itu juga sibuk mau persiapan sekolah. Ini tunjukkan dulu tuh video ini ya. Kalian perhatikan bentuk balok yang dibawa ya. Karena nanti kalau ini, sebetulnya ini harusnya di belakang. Cuman karena nanti kalau ini di belakang, Gra itu sibuk dengan persiapan dia sekolah, jadi nggak bisa. Ini tuh kamu mumpung di situ, perhatikan bentuk baloknya ya. Yang aku minta perhatikan bentuk baloknya. Bentuk baloknya aja yang diperhatikan, lainnya itu udah abaikan. Sekali lagi, perhatikan bentuk baloknya saja, yang lainnya boleh diabaikan. Sudah ya? Oke, ya udah, kamu persiapan. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya aku bacakan dulu sebagai apresiasiku kepada komen kalian yang masuk. Dari Arif sini Tuban, terima kasih. Kang Mas Hermes Edison, Kalteng hadir nyimak Gus. Oke. Pahlawan-pahlawan kita yang berjuang melawan Belanda dianggap pemberontak oleh Belanda, tapi bagi kita mereka para pahlawan. Iya. Kan sudah. Ya begitu itu, makanya sejarah itu tergantung untuk apa dia ditulis dan oleh siapa dia ditulis. Kalau bagi kita itu ya pahlawan kita yang harus kita dukung, kita berikan sholawat atas perjuangan mereka. Tapi bagi Belanda, mereka dulu istrinya bilangnya ekstremis, istilahnya kan begitu. Orang ini negeri kami kok kamu bilang ekstremis, mbahmu ya apa? Bajingan kamu Belanda. Kamu merampok harta kami kok. Ya, jadi itu contoh simpel yang disampaikan oleh Kang Hermes Edison itu. Ya. Yang berjuang melawan Belanda itu bagi kita itu pahlawan, bagi bajingan-bajingan Belanda itu ekstremis. Dulu kan istilahannya begitu. Ya. Ini semakin lagi membuktikan apa yang disampaikan oleh Kang Hermes Edison, ya. Sejarah itu tergantung oleh siapa dan untuk apa dia ditulis. Jadi relatif banget sejarah itu. Tapi bagaimanapun ya, aku juga kan sudah bilang ya, ini kajian-kajian rasional, makanya kita kan Islam rasional. Aku sudah bilang, bagi yang nggak punya rasio di skip aja, nggak usah di sini. Karena dia akan
orang Jawa bilang kepontal-pontal. Seperti seseorang lari mengejar mobil kan tidak terkejar. Sementara pemikiran kita meluncur begitu cepat. Dia hanya kecepatannya 20 km per jam, kita 100 km per jam. Kan kasihan dia. Mending nggak usah di sini gitu loh ya. Yang di sini itu ya, yang memang berani dan mempunyai kemauan keras untuk mengaktualisasikan rasionalitasnya, dan itu sebagai bentuk bahwa dia manusia. Yang membedakan dengan kerbau kan, kerbau tidak punya rasio. Itu loh. Ya. Oke, terima kasih Kang Mas Hermas Hidisun, dan sangat tepat sekali penjelasannya. Mungkin ada yang bilang Gus Putih nggak butuh paper, nggak butuh subscribe. Itu sudah aku jawab beberapa waktu yang lalu. Tapi bagiku prinsip itu tidak bisa tergoyahkan. Ya, maka yang punya rasio aja yang kesini. Yang nggak punya rasio silakan skip. Ya. Oke, kemudian Kang Mas Istianto PPTK. Alhamdulillah Gus, Sidak Manik hadir menyimak kajiannya di Mampir Ngombe. Semoga sehat selalu Gus dan murah memperoleh rezeki barokah. Oke, terima kasih Kang Mas. Salam juga untuk keluarga di Sidak Manik. Kemudian ada saudara kita Lai. Sorry. Tarigan itu ingatku sama dengan ginting ya, Batak Karo. Iya Batak Karo ya. Tarigan, Batak Karo ingatku. Ya. Sili Christian Samuel Tarigan ya. Jadi bukan Lai, kalau Batak Toba itu Lai Tarigan. Hari Sabat Sabeah, kalau Arabiunnya Sabeah 7. Meskipun nanti itu terjadi perdebatan dalam linguistiknya, itu istirahat apa 7, karena penulisan Arabiunnya antara Sabeah yang 7 dan hampir sama pengucapannya. Sabeah yang istirahat itu hampir sama juga. Beda penulisannya. Ya itu nantilah ya, kita lalui dulu. Begini kata Sili Christian Samuel Tarigan. Semoga kerasan di sini Sili Tarigan ya. Kita diskusi di sini, kalau ketemu ya alhamdulillah, haleluya, nggak ketemu enggak masalah. Yang penting tetap dalam kemasan kedewasaan, yaitu ciri dia dewasa, dia sanggup memelihara dirinya untuk bersikap dalam tato kromo, orang Jawa bilang, dalam etika, dalam akhlakul karimah, dalam kesantunan kata kita ya, tanpa menghujat, menyerang atau menyudutkan. Sampaikan saja secara rasionalitas. Ketemu haleluya, nggak ketemu ya alhamdulillah, tidak ada masalah. Jadi kita tetap menjunjung tinggi rasa saling hormat. Karena posisiku juga sama yang disampaikan Petrus. Apabila kamu harus siap sedia apabila dimintai pertanggungjawaban tentang Yesus Kristus, sampaikanlah tapi dengan lemah lembut. Aku itu juga dalam mempertanggungjawabkan siapa Yesus menurutku, yang aku pahami dari Alkitab dan Al-Quran. Karena aku pakai 3 kitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Perjanjian Terakhir. Kenapa? Karena kami mengimani semua kitab itu. Nabinya pun kami terima semua. Kami tidak boleh membanding-bandingkan. Ojo dibanding-banding, no. Jangan dibanding-bandingkan. Ya. Jadi harapanku semoga Sili Tarigan betah di sini ya. Kita baca komennya. Hari Sabat hari ke-7, 6 hari bekerja, hari ke-7 hari Sabat hari istirahat. Orang Kristen beribadah. Terima kasih Tuhan memberkati Mas Gus Mbeti. Terima kasih juga untuk saudaraku Sili Tarigan. Untuk Sili Tarigan ya nggak apa-apa, maklum karena mereka belum tahu ya. Kalau sudah pakai emas nggak usah pakai Gus. Kalau sudah pakai Gus nggak usah pakai emas. Karena emas itu sebetulnya sama dengan Gus. Di tengah perjalanan terjadi, itulah namanya budaya itu cenderung tumbuh dan berkembang. Dia menjadi eksklusif. Seolah-olah Gus itu hanya boleh diemban oleh mereka jebolan pesantren, anak kiai, punya pondok, yang begitu-begituan. Sehingga orang-orang lain tidak boleh memakai kata Gus.
Nggak begitu. Asalnya Gus itu boleh untuk siapa saja. Karena Gus itu sama dengan Mas. Gitu loh. Untuk kalangan ningrat biasanya ditambahi Den Bagus. Jadi nggak ada sebetulnya perbedaan bahwa Gus itu hanya untuk anaknya kiai yang punya pondok yang top. Enggak begitu ya. Makanya aku menggunakan nama pena Gus Meti itu sebetulnya autokritiku kepada sosial. Lah aku bapaknya kiai enggak, punya pondok enggak, ngaji enggak, di jalanan iya, musik seneng. Politik seneng, budaya seneng, olahraga seneng. Apa nggak boleh pakai Gus? Boleh gitu. Maka aku mengambil nama pena Gus Putih itu sebetulnya perlawanan budayaku, kontra budaya. Aku ngajak semua orang agar familiar terhadap Gus, dia jangan sampai eksklusif. Begitu ya Mas ya. Jadi kalau sudah Mas, Mas Betik. Kalau pakai Gus, Gus Betik. Jangan Mas, Gus Betik. Jadi rangkep 2 kali. Tapi tidak apa-apa, ini hanya penjelasan saja karena beliaunya juga kan dari Sumatera, belum tahu gitu ya. Jadi beliau kalah 1 set sama aku. Ini bukan sombong, ini fakta. Aku tahu Batak, tahu Jawa. Dia tahu Batak, tapi dia tidak tahu Jawa. Hebat kan? Gitu. Sama dengan orang Arab sama orang Indonesia, itu hebat orang Indonesia. Kalau kita tarik, hebat orang Jawa. Kalau Indonesia itu diwakili oleh Jawa dibandingkan orang Arab. Kenapa? Berapa banyak orang-orang Jawa di tanah Jawa ini yang pandai lagu-lagu Arab kalau pas puji-pujian itu. Berbahasa Arab. Coba aku minta 1 saja orang Arab yang bisa nyanyi campur sari lagu Jawa. Orang ono. Jadi hebat orang Jawa. Jawa itu maksudnya mewakili Indonesia kita. Ya. Makanya aku dapat cerita, saking egonya orang Jawa itu nggak mau mereka dikalahkan oleh Israel. Kan bangsa terego itu Israel. Sampai Al-Quran juga mengatakan memang Israel itu bangsa yang dilebihkan. Itu harus kita akui. Karena Al-Quran bilang begitu kok mau kamu bantah. Kalau aku itu forever. Cuman kan penafsir terus pada waktu itu. Enggak, itu forever bagiku. Ya, bukan hanya dulu aja dilebihkan. Sekarang juga dilebihkan. Dominasi mereka itu masih kerasa sekarang. Makanya kita tidak tahu Amerika yang mengatur Israel atau Israel yang mengatur Amerika, itu kan kita bingung. Ya. Oke. Sampai-sampai orang Jawa maka kitabnya itu, kitab kami langsung dari Nabi Adam, makanya disebut Adam Makno. Itu di kejawen. Oke. Itu aja sekilas ya. Jadi kalau kita baca komentar dari Lai Tarigan, dari Sili Tarigan ini, beliaunya sepertinya Kristen dari dominasi Advent hari ke-7. Mereka masih mempertahankan hari ke-7. Karena itu perintah Torah dalam Ten Commandment. Dasatita. Lihat. Hari ibadah aja mereka itu kacau balau, berantakan. Kalau kita sudah menjadi satu kesatuan karena taat terhadap apa yang disampaikan. Lalu kenapa Sabeah menjadi ke Jum'ah? Ya karena dari yang maha membuat peraturan yang merubahnya. Kita tinggal ngikuti saja. Kalau misalkan di Al-Quran kamu tetap hari Sabtu, ya kami ikut hari Sabtu. Gitu loh. Tapi di surat Jum'ah kan tidak. Dan itu bukan mau kami. Kami ini mengikuti kanjeng Nabi kami. Apa yang disampaikan oleh Gusto Ingkang mau ogong. Sami'na wa atokna. Begitu. Jadi bukan itu mau-maunya orang Islam itu. Hari mulianya itu dari Sabeah menjadi Jum'ah. Enggak. Itu Allah sendiri yang menetapkan Sabat itu begitu mulia bagi saudara kami Yahudi. Itu ya YHWH itu yang kami sebut Alif Lam Lam Ha.
Yang kemudian di kami itu yang menetapkannya itu dari Sab'a berubah menjadi Jum'ah, itu ya Alif Lam Lam Ha itu yang dikenal oleh saudara tua kami Yahudi dengan sebutan YHWH, Tetragrammaton gitu. Jadi bukan kami yang bikin-bikin aturan, tidak bisa. Nah, sekarang untuk teman-teman Kristen silakan jawab, kenapa kalian bergeser ke Minggu, ke Ahad hari pertama. Tetapi aku ingatkan teman-teman Islam, tidak semuanya ya, tidak semuanya. Ada, kalau kamu ketemu gereja itu bisa ditulisi Gereja Advent hari ke-7. Mereka masih eksis menjaga, karena memang Nasrani perdana itu ya Yahudi, gitu loh. Yahudi. Ya, aku ngomong gini kalau nggak baca sejarah kan nggak ngerti. Aku itu bukan alergi terhadap sejarah, tapi aku tahu bagaimana cara menundukkan sejarah. Kalau sejarah dibanding kitab suci ya nggak level lah. Gitu loh. Jadi mereka-mereka yang mau meninggalkan kitab sucinya untuk mengambil sejarah sebagai argumentasinya, itu orang yang nggak pede terhadap kitab sucinya. Sudah, itu sudah psikologisnya begitu. Meskipun dia nggak ngomong, tapi psikologis membaca seperti itu. Kalau dia pede ngapain juga lari ke sejarah. Gitu loh. Ya. Tapi bukan berarti meninggalkan sejarah. Sejarah tetap dipakai. Tapi dia di bawah otoritas kitab suci. Gitu. Oke. Terima kasih untuk Sili Tarigan ya, semoga kerasan di sini. Oke. Ini newcomer ya, junior kita. Berikutnya Kiki PSD Rangkas Bitung Lebak Banten nyimak, semoga Tuhan Guru CM diberi keberlimpahan rezeki dan kesehatan keluarga. Amin. Kemudian dari Ambon, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dari Kang Halim Rais, salam Isra. Islam rasional, Ambon izin mengaji dan sehat selalu Tuhan Guru, amin ya Allah, amin amin. Bersaudara Gupron Wibisono ikut nyimak dari Kendal Kaliwungu, ajal kenal karuaku. Semoga JM selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari senior kita, jagoan kita bikin bendungan, Kang Mas Irfan Al Akbar. Kalian pernah dengar rumah sakit Siloam? Apa arti Siloam itu? Ini yang Kristen ini coba tanya, apa arti Siloam itu? Ya, Siloam itu kan bahasa Ibrani itu. Itu nanti ada hubungannya dengan air, kolam atau bendungan. Nah ini Kang Mas kita Irfan Al Akbar ini pakarnya bangun bendungan ini. Sepakat gue, sejarah memang relatif terpengaruh juga dengan politik, kekuasaan, siapa yang berkuasa saat sejarah itu ditulis. Cakep. Ini kalau rasionalnya waras dikasih tahu ngerti dia. Nggak mencari-cari pembenaran yang justru menunjukkan bahwa itu salah. Sejarah juga mencatat bahwa kekristenan masih belum mengenal Tritunggal. Baru ratusan tahun kemudian menjadi mengenal paham Tritunggal. Masih dari Kerinci Jambi. That is right, betul. Karena kekristenan itu dalam konsep teosnya itu mengalami evolusi, bukan revolusi itu. Evolusi. Jangan dikira revolusi. Itu evolusi. Dari mulai 350 tahun kemudian setelah mangkatnya Kanjeng Nabi Isa Yesus Kristus, diawali dari Konsili Nicea. Apakah di sana Tritunggal? Enggak. Di sana masih Dwi Tunggal. Masuknya Yesus menjadi Allah. Oh nanti ada yang bantah begini begitu, bawa buku dokumen segini. Lah kamu ngerti nggak sejarah? Bahwa itu adalah pertarungan antara Athanasius dan Arius. Sementara siapa itu penguasanya? Konstantin baru saja masuk ke Kristenan. Artinya pagannya itu masih kuat. Dan dia yang membiayai katakanlah apa ya, muktamar kalau kita. Muktamar itu. Dan akhirnya Arius dikalahkan dan Athanasius menang. Masuklah Yesus mengalami yang disebut hipoteosis. Apa itu hipoteosis? Kamu sudah tak ajari. Hipoteosis itu mengalahkan atau menjadikan Allah
yang sesungguhnya bukan halal. Ya. Oke. Sorry, kok hipoteosis? Apoteosis. Kadang-kadang silap lidah ya. Ada lagi istilahnya, satu lagi ada. Itu biasanya di kalau kita sekolah-sekolah Alkitab begitu. Apoteosis, satunya lagi lupa aku ada istilahnya satunya lagi. Di sana mengalami apoteosisnya. Jadi Yesus menjadi Allah itu ada dalam syahadat Kristen, bukan Nasrani. Tuh, ya. Oke, terima kasih Kang Mas Irfan Al Akbar. Berikutnya dark attack. Banyak sekali yang dinukil ya, saya tidak bisa baca semuanya ya. Quran surat An-Nisa 116, Ali Imran 102, Anbiya 25. Karena kita harus berbagi waktu ya. Al-Baqarah 62 yang intinya bahwa ya syirik itu sangat menjijikkan dan sangat dibenci. Ya, tidak boleh. Maka demi Allah, bersatulah Islam, bersatulah Tauhid, bersatulah Bani Ibrahim. Kalau nggak terima Bani Ibrahim ya wes, bersatulah Bani Abraham. Nggak suka Bani ya wes, bersatulah Ben Abraham. Sebetulnya ya podo aja, sebetulnya sama saja itu. Oh enggak, itu namanya berbeda. Ibrahim itu orangnya beda. Apa kamu kira Yesus itu namanya enggak berubah-ubah? Terus kenapa kamu bilang tidak berbeda? Jadi begitu lahir tuh enggak dikasih nama Yesus sama mamanya. Oke, terima kasih Kang Dark Attack ya, sebuah seruan yang mantap. Demi Allah, bersatulah Islam, bersatulah Tauhid, bersatulah Bani Abraham. Oke, terima kasih. Berikutnya Lai Octavianus Huta Barat Maulate godang Tuhan munasude ate buasa dosongon nih dang boy doau. Gak bisa aku baca semuanya, tapi aku suka, aku terima kasih biasanya aku baca dikala aku senggang. Kalau gini kan kita harus berbagi waktu, termasuk tadi kepada Dark Attack ya, komentator Islam kita. Juga aku tidak baca semua ya. Ini juga Lai Octavianus Huta Barat dari komentator Kristen kita, aku nggak baca semua. Jadi fair ya. Aku tidak memilih-milih, tidak semua aku perlakukan yang sama. Cuman aku ambil substansinya saja ya. Karena ini kalau dibaca satu video sendiri ini gini. Bandung hadir Gus. Senang melihat Gus tertawa dan hati gembira. Ya sebetulnya itu memantaskan diri aja. Supaya pantas sehat, supaya sehat, sebetulnya ya masih sakit. Katanya secara psikologis penyakit juga kan harus dilawan. Tertawanya tertawa yang diupayakan tertawa. Semoga sehat selalu. Terima kasih juga, semoga Lai Huta Barat juga sehat selalu yang ada di Kota Kembang Bandung. Aku mau mengingat yang ada di Solo Tigo dan Semarang. Aku insya Allah antara tanggal 1 atau tanggal 6 ada pelatihan Kristologi di Solo Tigo. Tepatnya di dekatnya apa namanya aku lupa, di pondok pesantren apa namanya Al Irsyad ya, Tangerang apa Segaran apa lupa aku namanya. Itu kan sudah termasuk Kabupaten Semarang itu. Kalau kita mau ketemu nanti aku infokan ya tanggal berapa. Karena kalau tanggal 9, 10, 11 aku ada acara, aku bisanya tanggal 1 sampai 6 tinggal pilih nanti. Ya, kita ketemu di Solo Tigo. Begini katanya. Saya masih sama dengan risalah-risalah yang mengganjal. Di satu sisi saya merasa Gus mencoba mementahkan iman dengan masalah perbedaan bentuk salib lurus entah salib silang. Nah, tadi sudah makanya tadi kan tak tunjuk salibnya ya. Salib lurus, salib silang. Entah salib tambah palang. Padahal semuanya itu nggak tertulis mengenai bentuknya salib di keempat Injil mainstream. Top. Ini teman Kristen kita loh yang ngomong, bukan aku. Ya, bahwa bentuk salib itu tidak tertera di dalam keempat Injil mainstream. Dikirain aku asal bikin, ini baca sendiri nih komennya ini. Ya.
Sehingga saya juga tidak perlu mengimani hal aneka rupa bentuk. Nah, ini namanya simplistik. Hati-hati, Lai Huta Barat. Kalau kau tidak setia kepada perkara-perkara kecil, maka engkau tidak akan setia terhadap perkara-perkara besar. Itu Yesus yang berkata. Aku ingatkan kau. Kau mulai tidak setia terhadap perkara-perkara kecil. Kamu anggap itu hanya bentuk salib aja kok. Oh, enggak bisa begitu beriman. Ya. Terus apa ini tulisannya ya? Sehingga saya juga nggak perlu mengimani hal aneka rupa bentuk salib. Malahan tidak perlu mengimani apakah Yesus telanjang bulat atau ada celana atau kain menutup kemaluan waktu disalib. Itu nggak ada ditulis dalam Injil. Jadi saya nggak perlu beriman pada hal yang tak ditulis. Kamu ketika berbicara bentuk salib, ya, tidak tertulis bentuk salibnya. Tapi hati-hati ketika Yesus tersalib telanjang atau pakai apa namanya? Pakai sempak apa enggak? Itu ada. Coba buka Injil Yohanes. Nanti tanya kepada teman-teman. Nah, itu ada Pak dosen kita yang bahasa bahasa Yunani. Kitona. Ibu Toho Kitona. Ini masalahnya kamu terjebak terjemahan, gak keluar di terjemahan Injil Yohanes bahasa Indonesia. Coba yang Gerika. Ini efek karena kamu tidak setia terhadap perkara kecil. Ya, kamu tidak setia terhadap perkara-perkara kecil. Karena tidak ada tertulis. Tapi kan rahasiamu bisa menjawab. Di salib itu begini atau begini. Sekarang kalau tidak ada tertulis ya sudah, nggak usah digambar. Entah begini, entah begini. Itu kalau kita memang mau benar-benar Alkitabiah. Ya sudah. Tapi kan sebetulnya rasio kita juga bekerja. Sebetulnya begini atau begini sih. Baloknya itu lurus atau plus gitu sih. Ya. Dan ini aku ingatkan kamu, aku memang belum sempat membahasnya. Kalau di tulisanku sudah, Facebookku Subandi T. Sukoco, ada berapa 5 tahun yang lalu bahkan lebih sudah aku bahas itu. Videonya sudah ada, Yesus tersalib telanjang, cuman itu tidak masuk ke ayat. Itu karena aku pernah ketemu dengan teman seperjalanan, dia masuk Marmara. Marmara itu sudah dikuasai oleh Israel, ya, yang dulu pernah jadi konflik ketika Turki mau mengirimkan bantuan. Aku heran, Kak, bagaimana kamu bisa masuk Marmara? Orang di sana dijaga ketat. Aku pertamanya nggak percaya, tapi akhirnya aku percaya. Saya kerja di peti kemas. Ketika kapal saya itu sandar, saya jalan-jalan. Terus apa katanya? Di sana patung-patung Yesus disalib telanjang. Itu aku dihujani habis-habisan itu sama teman-teman Kristen. Dibilangnya aku nggak menghormati Yesus. Kamu tahu nggak? Islam itu menghormati Yesus. Aku berbicara atas dasar fakta. Cerita yang seperti itu karena aku belum juga sampai masuk ke Marmara. Nah, kalau kita nggak mau, ya kita tarung di Alkitab, buka kitab Yohanes. Nah, yang itu belum aku videokan dan belum. Kalau aku tulis sudah. Karena di situ hanya pakaian dalam atau apa gitu. Itu kitona kuwi sempak dul. Ngerti orang kon? Dilepas kan pakaiannya dibagi-bagi itu pakaiannya Yesus waktu disalib. Maka kesimpulanku adanya pakai penutup itu dari segi estetika. Tetapi ada teman-teman Kristen lain masih mempertahankan patungnya itu tetap nampak titiknya. Yaitu terserah lah pilihan. Jadi kalau masalah telanjang atau tidak telanjang itu ada dalam kitab sucinya tertulis. Cuman kamu nggak tahu saja. Kalau bentuk salibnya memang tidak dijelaskan. Gitu loh. Ya. Aku kira itu dulu ya, terlalu panjang nih Lai Octavianus, dan aku
sangat suka ya. Aku bukan neoplatonis ya. Ya aku. Bukan Plato, bukan Tetek Mengendak. Bukan juga Agus Mustafa, enggak. Mas Agus ya Mas Agus, aku ya aku, beda gitu loh. Biar Mas Agus menurut kerangka berpikirnya, biar aku menurut kerangka berpikirku. Kalau ketemu alhamdulillah, nggak ketemu ya mau berantem juga nggak masalah. Gitu aja kok. Ojo dibanding-banding no. Mereka ison sing sempurna. Jangan dibanding-bandingkan. Kamu tinggal mau ikuti mana aja silahkan. Aku juga nggak maksa kamu ngikuti aku. Ya. Jadi mau Plato, mau Aristoteles, ya terserah, itu urusan Plato, urusan Aristoteles. Ini Gus Beti yang ngomong, Gus Beti yang akan bertanggung jawab. Gitu. Ya. Yang mungkin saja kerangka berpikirku sama dengan mereka-mereka. Ya. Tapi juga jangan begitu. Kerangka berpikir mereka sama dengan Gus Beti gitu loh. Jadi harus subtle. Itu namanya egaliter. Aku kalau dalam menuntut ilmu itu berusaha menyerap dulu ya. Setelah masuk dalam sebuah diskusi itu harus egaliter. Nggak ada ewo pekewo. Kalau ada ewo pekewo ya nggak bisa. Oke, Kang Herman Natawijaya. Assalamualaikum. Bandung ikutan nyimak Gus. Waalaikumsalam. Semoga lekas sembuh. Oke. Kang Mas Edi Malgono, matur nuwun. ES, aku nggak enak sebut namanya ya. Nggak enak, aku singkat aja. ES berpendapat kalau Tuhan itu memang 3 tapi bekerja sama. Trinitasnya pendeta. Ini sama-sama ES ini kalau disingkat. Pendeta ES yang lain juga beda dengan trinitasnya. Jadi ini ES yang dari Kupang, satunya lagi ES aslinya Semarang. Tapi sekarang Jakarta dia. Ini lebih bos ini. Dan borjuis ini, ya. Kalau ES yang satu ini juga ditentang oleh Kristen-Kristen lain. Tapi dia sempat buat buku loh. Dia memang orangnya nggak suka rame. Dia bilang buku saya buat dibaca. Tebel segini. Jadi dia memandang Yesus itu ada di bawah otoritas Bapa. Jadi relatif Yesus itu terhadap Bapa. Yang kemudian ditentang. Nah, kemudian si MYM ini kamu lihat sendirilah. Debatku 8 tahun yang lalu. Jadi aku 8 tahun yang lalu bahkan mundur sebelah itu sudah bermain ini. Terus ada pendatang-pendatang baru hanya modal cangkem, modal mulut doang. Ngapain juga gue tangkepi anak kemarin sore. Kalau bahasa gue sih kencing aja belum lurus. Lu sudah banyak bacot. Bacot lu jaga. Kalau bermain ke rumah orang itu yang santun. Channel itu kan rumah gue. Malu dong kalau bertamu ke rumah orang gak santun. Katanya punya agama tapi mulutnya seperti anjing. Anak kemarin sore masih mau gue layani untuk apa? Kalian aja lah ya. Jadi kalau MYM bagaimana kerangka berpikir tauhidnya? Dia kan bilang dia ingin ketemu aku setelah di putaran pertama, putaran kedua mau ketemu aku tapi mau fight one by one dan membahasnya dalam sudut apa namanya? Sepertinya bukan al-qaeda tapi filosofi. Kalau aku sih oke-oke saja, tapi di darat. Jangan main som-soman kayak banci aja. Debat itu di darat, laki-laki kok. Gak punya duit gak usah debat. Karena untuk menggelar itu sewa gedung, sewa kursi, sewa sound system. Undang orang ya kasih makan, masa gak kasih makan kan ada penonton gitu. Itu pakai duit, gak pakai kertas, gak pakai daun. Kalau gak punya duit gak usah debat. Main jam-jam kayak banci ya. Banci itu pakai zom misalnya. Debat kok takut ya di depan gini. Kalau dia salah kita ikuti. Nah kan kita kan nggak cari menang-menangan, cari yang benar, yang salah. Mana yang benar kita ikuti. Yang salah kita tinggalkan gitu. Makanya ketika aku sama rektor yang dulu itu sampai gagal sampai sekarang nggak terrealisir. Itu mauku itu di darat, kok tiba-tiba diganti lewat Zoom. Rektor kok omongannya nggak dijaga, dulu janjinya di darat kok tiba-tiba pakai Zoom itu apa?
Dia minta keamanan, aku jamin keamanannya. Satu rambut pun, satu helai pun gak boleh jatuh ke bumi. Tolong jaga keselamatannya. Aku jamin kalau dia tak. Dan sampai sekarang tidak terrealisir. Sekarang sudah, itu masalah internal dia ya. Nggak tahu ada apa dengan yayasan. Akhirnya kan sudah resign jadi rektor. Nggak tahu sekarang jadi apa. Oke. Kemudian jadi begitu ya. Jadi kalau kamu kumpulkan ES Kupang, ES Semarang yang ada di mana itu? Di Jakarta sekarang. Radionya ada di sini. Aku sering ikuti kajian ES Semarang ini. Di sini di Lembah di yang sini ya. Dan si MYM. Aku dikasih buku sama MYM. Ya, tapi aku belum sempat baca sampai sekarang udah 8 tahun karena bukunya tebal dan formatnya terlalu kecil, mataku sakit. Ya. MYM. Ini 3 ini kalau suruh ngomong Trinitas beda. Sik, ambil ya bukunya. Bukunya sik. Nih bukunya. Tebelnya bisa bayangkan. Nih. Tebelnya. Nih. Tulisannya seperti ini. Ini loh, ya. Aku belum sempat baca ini. Tapi hurufnya standar kok ya, standar ya. Sorry aku salah. Standar tulisannya, tapi ya tetap pakai kacamata aku kalau baca. Nih. Ya. Nih. Jadi kalau ada anjing-anjing itu nggak pernah aku, orang Jawa bilang nggak pernah tak reken, nggak pernah tak hiraukan, ya kalian tahu. Levelnya beda jauh, bos. Kalau yang kelas anjing-anjing itu kan cukup kalian-kalian saja. Masa aku harus turun tangan? Ya, levelnya beda jauh gitu. Ya. Cuman kalau mereka santun ya tetap aku kasih tanggapan. Kuncinya pertama harus santun dulu. Ya. Oke. Kemudian sholat kita Gispati, alhamdulillah. Ya. Oke, kemudian Syahran Gifari menyimak menjelang Isya. Oke. Ini siapa lagi nih? Denny Riberu. Oh, masih belum terima juga dia. Apa katanya? Nasihat saya buat sampean JM. Terima kasih Denny atas nasihatnya. Semoga Tuhan Allah memberkatimu. Tuhan Allah ya, bukan yang lain. Semoga Tuhan Allah memberkatimu. Terima kasih. Udah mau berangkat? 15 menit. Kalau udah 10 menit bilang ya. Sepertinya nggak selesai nih. Dia bilang begini, iman itu unlimited, sedangkan akal budimu itu limited alias terbatas. Berdiskusi dengan orang yang ngeyel dan merasa logikanya hebat ya seperti ini. Saya tidak menafikan dengan akal budi orang beriman kepada Allah, meskipun akal budi dan beriman itu berjalan seiring. Tapi kalau Anda menempatkan akal budi melampaui iman, maka jalanmu tersesat. Justru dengan iman maka itu akan menerangi dan mencerahkan akal budimu. Ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang tuli, dan lain-lain, mukjizat itu terjadi karena mereka percaya. Imanmu telah menyelamatkanmu, kata Yesus ketika menyembuhkan mereka. Denny ya. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih atas nasihatnya ya, nggak apa-apa. Dia masih santun kok, nggak apa-apa. Cuman aku bertanya, ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang tuli, dan lain-lain, mukjizat itu terjadi karena mereka percaya. Berarti kalau mereka nggak percaya, mukjizatnya nggak terjadi dong. Kan begitu logika berpikirnya.
Misalkan Yesus datang kepada aku nggak percaya sama Yesus. Yesus bisa nggak menyembuhkan aku? Nggak bisa kan? Karena klausul kalimatmu, narasimu seperti itu. Berarti bukan Yesus yang hebat dong. Itu satu. Yang kedua, apa ini tadi? Meskipun akal budimu dan beriman itu tidak berjalan seiring, tapi kalau Anda menempati akal budi melampaui iman, maka jalan tersesat. Pertanyaannya, Anda bisa beriman tanpa berakal? Kalau kamu tidak punya akal, otakmu itu rusak, kamu bisa beriman enggak? Kan sudah aku jelaskan kemarin. Bahwa Alkitab mengatakan dengan akal budimu kita mengimani Allah. Hukum yang pertama itu. Kok kamu masih goblok saja? Kamu kalau nggak punya otak, kamu punya iman nggak? Otak itu akal, rasio. Rasio itu pembanding. Pembanding itu bisa mengerti, membandingkan ini benar, ini salah, ini hitam, ini putih, ini panas, ini dingin, ini goblok, ini pinter, ini taat Alkitab, ini pembangkang, cuman ikut dogma gereja. Itu namanya rasio, pembanding. Islam rasional, Islam yang berdasarkan perbandingan-perbandingan. Benar salah, benar salah. Benar diambil, salah dibuang. Nah, kamu nggak taat Alkitab. Jawab. Kalau kamu nggak punya otak, kamu bisa beriman nggak? Lalu gimana otoritas iman dengan otak? Jadi untuk beriman itu perlu otak. Perlu akal budi. Kok kamu bolak-balik? Terima kasih atas nasihatnya, saya juga terima kasih. Ya, coba kamu renungkan. Taatlah terhadap Alkitab. Ya. Oke, berikutnya Mas layar tarikan 2 kali ya. Oke, terima kasih layar tarikan ya. Ini waktu nggak cukup ini. Wahyu oke, Salam Isra, Aisyah oke, Luisana oke, Didi oke, Jian Reksa oke, Ima oke, Septian Kuswanda ya, oke, Mus 99 oke, Mas Suratno oke, nggak sempat baca ya, El Diablo Bandung oke ya, kita harus berbagi waktu karena Greta mau berangkat. Sekarang aku simpulkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, catat, karena di sini kan nggak ada papan tulis, ya, nggak ada papan tulis di sini. Sebentar, ya, aku bacakan. Bentuk kayu salibnya saja nggak kompak, seperti tadi video yang aku tunjukkan. Itu kayu salibnya gimana? Satu lonjor kan, lurus kan, nggak palang kan? Bentuk kayu salibnya saja tidak kompak. Bagaimana bentuk tangan Yesus mau kompak? Ya, Yohanes saat ini ya, Yohanes 19:19. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Kayu salib, bentuknya nggak dijelaskan. Kisah Para Rasul 5:30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Bentuknya nggak dijelaskan. Kisah Para Rasul 19:30. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Bentuknya nggak dijelaskan. Kisah Para Rasul 13:29. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia di kayu salib lalu membaringkannya dalam kubur. Bentuknya nggak dijelaskan. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang tergantung pada kayu salib. Bentuknya nggak dijelaskan. Filipi 2:8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bentuknya nggak dijelaskan. Kolose 2:14. Dengan menghapus surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan tiadanya dengan memakunya pada kayu salib. Bentuknya nggak dijelaskan.
Silakan cari yang lain. Kayu salib, kayu salib. Bentuknya seperti apa? I don't know. Sekarang ngomong sejarah. Sejarah bagaimana menjelaskan kayu salibnya? Saya mau tahu. Ayo. Coba. Bentuk kayu salib saja tidak kompak. Sekarang silakan ambil sejarah. Mana pelapis menjelaskan? Satu garis ini balok atau seperti huruf T? Maka ini semakin membuktikan bahwa benar Gusti Allah agung dengan segala firman-Nya. Kita baca surat An-Nisa, surat yang keempat nomor 157. Dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Prasangka doang. Lihat ini, aku ambil tafsir dari Saudi Arabia, ya. Dan juga disebabkan oleh ucapan mereka demi mengejek dan memperolok-olok. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam utusan Allah, padahal mereka sebenarnya tidak membunuhnya, tidak menyalibnya. Bahkan mereka hanyalah menyalib seorang lelaki yang menyerupainya karena, waduh, ini lari lagi. Ini repotnya. Ya. Karena menyangka dia adalah Isa putra Maryam. Barang siapa yang mengklaim telah membunuhnya dari kalangan Yahudi dan mengaku telah menyerahkannya kepada mereka dari kalangan Nasrani, maka mereka semua terjatuh dalam keraguan-raguan dan kebingungan. Tidak ada ilmu, maksudnya tidak ada pengetahuan pada mereka kecuali sekedar mengikuti prasangka belaka. Dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Sebaliknya mereka ragu-ragu, lagi sekedar mengira-ngira saja. Itu tafsir dari Saudi. Cari tafsir-tafsir yang lain banyak. Inti permasalahannya, jangankan siapa yang disalib, bentuk salibnya saja prasangka. Tidak dalam kepastian. Kalau dalam kepastian hanya ada satu bentuk salib. Apakah dia mau lurus, apakah dia mau berpalang. Sekarang jadi dualisme. Alkitab tidak menjelaskan, lari ke sejarah. Coba bagaimana bentuk salibnya? Jadi kalau Al-Quran mengatakan banyak keraguan-raguan tentang prosesi penyaliban itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Dan aku telah mempertanggungjawabkan kebenaran Al-Quran. Sampai ketemu lagi untuk saudara-saudaraku semuanya. Karena waktunya buru-buru, itu sudah berangkat sekolah ini ya. Aku pesankan untuk semua saudara-saudaraku, jaga Islam, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran dalam bingkai imanmu, tetapi tetap menghormati saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, kita saling mendoakan, semoga keberuntungan ada pada kita, ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa ketemu lagi dalam kajian-kajian berikutnya. Dan jangan lupa, coba aku minta, ini kajian ini high class loh. Coba terbetik nggak hatimu itu untuk men-share supaya banyak orang yang tahu. Kalau enggak ya otakmu otak goblok juga gue. Orang tinggal nge-share aja kok, beratnya apa? Klik beratnya apa? Kadang kamu nggak tahu diminta bertanggung jawab, serahkan ke aku yang jawab. Tapi kalau otakmu otak udang goblok ya nggak mau nge-share. Masa gitu harus dikasih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.